Siap menikmati hadirat Tuhan? Oh, diam saja. Oke, pulang saja. Baik, kita mau belajar. Kelahiran Tuhan Yesus itu sangat tidak dikehendaki oleh setan. Betul? Maka itu setan sempat memakai Herodes. Masih ingat gak kisah itu? Setan sempat memakai Herodes. Tapi luar biasa Tuhan Yesus lolos dari pembunuhan itu. Masih ingat setannya? Sudah dibawa lagi ke Mesir. Menunggu berita datang, balik kalian. Raja yang membenci Yesus sudah. Mereka kembali ke Israel. Ingat, jalan kaki nggak ada pesawat untuk jalan. Besar selama 30 tahun nggak ada yang kenal siapa Tuhan Yesus, nggak ada yang kenal. Karena dia menjalani hidup secara normal. Tapi begitu dia selesai puasa, datang lagi Yesus. Masih nggak dia dicobai? Hampir kalah. Ingat. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Sudah tertulis. Nah, saya ingin berbagi ini kepada semua saudara. Hari-hari ini sekarang jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa dengan suara-suara hanya ngeri. Tahun 70-an pertama kali saya mengenal istilah kerennya kalau sampai parah schizophrenia. Suara 100% orang yang mati bunuh diri karena suara itu. Kalau tabrakin aja. Nah itu tahun 70-an, belum tentu 2 tahun sekali saya dengar ada orang kena suara-suara itu nggak bisa tidur, hidupnya stres mati. Tapi 2012-an ini jumlahnya meningkat luar biasa. Nanti nggak maksud saya, orang kena gangguan ini takut, nggak ada apa-apa tiba-tiba ketakutan, takut makan, nanti takut gemuk. Loh, hari saya konsumsi lihat di kanan loh, kasihan. Loh sini sudah, buat saya orang takut gemuk itu penyakit loh. Loh serius, jadi gak bisa tidur. Begitu lihat makanan ya. Maaf, kasihan sekali. Gemuk itu anugerah. Tentawanya gak enak. Gak apa-apa gemuk. Nanti kalau masuk surga miring, karena dirinya sendiri. Kayak ini dong, jadi kan serius, dan orang kalau gemuk itu nggak beres hidupnya. Justru banyak orang makin stres, gemuk. Ada nggak orang seperti itu? Ada, oke, itu jangan. Suara-suara, kamu miskin nanti, kamu miskin, kamu gagal. Nah, suara-suara seperti itu Tuhan Yesus pernah alami selesai dia puasa 40 hari 40 malam. Jadi lagi sekali saya katakan, kalau saudara seorang psikolog ataupun bukan psikolog dan menghadapi orang-orang yang diganggu dengan suara-suara itu, pakai metode Tuhan Yesus waktu dia dicoba. Suara yang muncul di pikiran kita, tolong ya catat, itu jauh lebih jahat daripada suara yang kita dengar langsung. Jawab betul atau tidak? Itu suara jahat. Tolong, setan hakim kurang ajar merusak. Berapa banyak suami istri diganggu juga. Tiba-tiba aja suami bisa begitu takut pada istrinya cemburuan. Jangan-jangan CLBK. Saya juga ngerti bahwa anak-anak pada CLBK apa CLBK. Jangan ketawa mas.
Saya pikir jilbab. Ini gak enak kalau itu. Mas kamu ya, habis selesai kebagian urusan lagi. Lu kan sih kan ngerti. CLBK. Lu kan jilbab. Bukan Pak katanya. Terus apa? Cinta lama berselingkuh. Awas. Jangan-jangan. Berapa banyak mama papa khawatir tentang anak-anaknya. Hati-hati lu perkelanan, hati-hati lu. Suara itu muncul. Anak-anak jadi stres karena papa mamanya jadi detektif tiap jam. Anak-anak setuju? Oh setuju. Itu suara anak kecil bahas setuju. Umur berapa kamu? Dengar gak suaranya saya? Umur berapa itu? Umur berapa kamu? Umur berapa? Sudah, kamu laki-laki. Itu pas mamanya ngajak. Nah sekarang dengan yang bapak-bapak Tuhan, saya senang sekali. Jadi kalau ngajar, anak-anak pun ngerti sekarang. Hebat nggak? Itu anugerah Tuhan luar biasa. Friend ya. Loh? Oh, cucu saya. Ya teman. Kenapa? Yuk nanti jadi suara-suara itu merusak hubungan. Ngeri sudah. Tolong yang belajar psikologi, karena suara yang muncul harus dilawan dengan suara, katakan. Ya, kata-kata yang masuk ke pikiran kita harus dilawan dengan kata-kata juga. Dan itu Tuhan Yesus. Begitu setan berkata, kamu apa? Ya, coba kita lihat ayat ini, Matius 4 ayat yang ketiga. Matius 4 ayat 3. Lalu ayat 2 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya ini kemanusiaan Tuhan Yesus. Nanti kita temukan kata laparlah Yesus. Ini kata menarik sekali. Untuk kita memperingati Paskah 40 hari 40 malam puasa. Kita tidak tahu tepat, ya tidak tahu tepat. Tapi kita bisa merasakan padang gurun Yudea. Padang gurun Yudea tempat Yesus puasa sampai hari ini masih ada. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Sekarang di daerah wilayah Palestina dekat kota Yeriko. Andus, nggak ada satupun pohon. Nah, kita nggak tahu Tuhan Yesus berteduh di mana, kalau malam tidur di mana, tapi itu di padang gurun. Ayo bayangkan, 40 hari, 40 malam nggak makan, nggak minum, kena panas terus. Ayo secara kesehatan, bagaimana orang seperti itu? Pasti mata berkunang-kunang, bukan? Ya, karena lapar, karena haus, karena panas, mata berkunang-kunang. Dalam keadaan mata berkunang-kunang seperti itu, dehidrasi lagi kering, panas, mengalami banyak tekanan. Nah, datanglah ayat 4 di ayat 3. Coba lihat ayat 3. Lalu datanglah si pencoba dan berkata, ini. Jadi setan yang bekerja akhir-akhir ini di begitu banyak kehidupan. Takut sakit, takut miskin, takut mati, takut gemuk, takut ditinggal kekasihnya, takut dikhianati suami, takutnya takut ditipu. Sebenarnya ngeri akhir-akhir ini pekerjaan setan ini. Takut nanti kalau tiba-tiba aku mati itu gimana? Takut nanti bagaimana? Aduh, aku belum siap ini. Baru sakit tenggorokan dikit, terus batuk kuat seperti darah tumpah ke tenggorokan. Dokter kamu ngomong, dokter belum ngomong apa? Sering nggak orang ditakut-takut di sini? Banyak lagi yang lain. Datanglah si pencoba dan berkata. Nah, ketika setan itu mengatakan kata-kata itu, perintahkan jika engkau, nah ini ternyata kata iblis di zaman Tuhan Yesus sama seperti kata iblis di Taman Eden. Selalu ada kata jika.
if. Semua kata yang didahului dengan kata jika atau if itu menunjukkan meragukan. Jika engkau anak Tuhan, orang yang lagi lapar, lagi haus, lagi kepanasan, lagi tertekan jiwanya, mendengar kata yang meragukan, kira-kira goncang gak jiwanya? Coba jawab, goncang gak? Enggak. Maka itu iblis selalu mencari orang yang jiwanya goncang, karena banyak hal. Begitu jiwa orang itu goncang, maka ragu-ragu dimunculkan. Jika salah, begitulah mereka datang kepada Hawa. Mungkin kamu salah dengar. Semua nggak boleh kau makan, yang ini boleh. Mungkin Tuhan berkata seperti itu. Mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah menyetujui kata-kata iblis yang sering meragukan hidup kita. Jangan pernah menyetujui. Tuhan Yesus jawab, aku memang anak Tuhan, bukan jika lagi. Dia lawan dengan kepastian yang luar biasa. Maka itu tolong dalam kita merayakan Paskah ini, sesuatu yang membuat saudara rasa tidak pasti, sesuatu yang membuat saudara rasa bimbang, jaga area itu, jaga wilayah itu. Karena kebimbangan dan keraguan-raguan itu yang membuat pintu untuk si pencoba itu datang masuk ke kehidupan manusia. Jika mungkin, jangan-jangan stop. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 28. Tolong catat. Tidak ada buku apapun di dunia, tidak ada perusahaan-perusahaan hebat sedunia. Sebut cara perusahaan farmasi, perusahaan penerbangan, perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, perusahaan makanan, perusahaan sepatu, perusahaan alat-alat elektronik, komputer yang pernah berkata pasti. Nggak ada. Satu-satunya buku, satu-satunya tulisan di dunia yang ada kata pasti cuma ayat ini. Dan aku siapa? Yesus. Ngapain? Memberikan hidup yang kekal kepada kita semua yang mau percaya. Dan semua kita yang mau percaya Tuhan Yesus kata apa? Pasti ini. Sampai satu kali pertama kali Roh Kudus ngajar saya ayat ini, saya bilang, Bapak, seandainya di Alkitab hanya ada satu ayat ini saja, buat saya cukup. Saya nggak perlu ayat yang lain. Kenapa? Karena dia berkata pasti. Maaf, agen-agen asuransi jangan tersinggung. Kalau sudah kerja di perusahaan asuransi terkenal sekali, berani ada perusahaan berkata pasti klaim saudara dipenuhi. Perusahaan penerbangan apa saja. Saudara, karena saya suka tahu, tahun 2017 adalah satu-satunya tahun dari sekian banyak tahun dalam sejarah dunia penerbangan ya, yang kecil kecelakaan tahun 2017. Bahkan untuk Indonesia luar biasa. Ya. Tapi pun nggak ada perusahaan airline manapun yang berkata begini, inilah satu-satunya perusahaan penerbangan yang pasti aman. Berani? Lu bisa tanya berani? Enggak. Perusahaan farmasi? Enggak berani. Berani gimana? Berani. Tidak ada perusahaan farmasi seterkenal apapun yang ada iklannya. Inilah satu-satunya perusahaan farmasi. Obat-obat yang kami produksi pasti menyembuhkan. Berani? Lu coba berani tidak? Tidak.
Jangan-jangan, ya kalau iya, kalau tidak, hari ini bertobat, jangan menghina Tuhan Yesus. Dengan kebangkitannya, dia berkata, pasti kamu selamat, pasti. Percayalah, Yohanes 10 ayat 28 adalah satu-satunya obat yang buat manusia nggak stres, bisa tidur juga, pasti. Nggak aneh lagi. Ini kan luar biasa. Serius, tanya istri saya, tanya anak-anak saya. Saya itu sampai heran, satu kali saya ngijubitnya, masih hidup saya. Kenapa? Karena ketika orang khawatir dengan sesuatu di sekitar saya nggak khawatir sama sekali. Saya tuh nggak pernah khawatir apa tidak sebenarnya. Tanya istri saya nanti. Saya semua orang juga saya heran, kamu tuh nggak takut nggak? Terus gimana? Enggak, saya bilang aman saja. Buat saya nggak punya duit, itu lebih baik. Amin. Serius. Nggak punya duit itu enak. Nggak enak. Kenapa begitu? Karena untuk membuktikan, kayaknya saya suka ngajar. Di sini sering nyanyi lagu juga. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku baca. Sering nyanyi lagu itu enggak? Enggak. Saudara kalau nyanyi lagu itu akan disebut benar di hadapan Tuhan ketika saudara nggak punya duit. Enggak mikir. Kalau duitmu lagi banyak, jangan ngomong satu-satunya hanya Tuhan. Karena duitmu apa? Loh, kau tidak sadar. Kita tidak bisa berkata satu-satunya yang kuandalkan, semua duit itu masih banyak. Nah, jadi nggak punya duit itu bagus. Oh, amin lah. Karena kita bisa mengandalkan Tuhan 100%. Amin. Enggak, amin apanya, pura-pura. Oke, lanjut. Jadi percaya hanya Tuhan Yesus berkata pasti. Loh, percaya hanya Yesus bisa berkata pasti akan hidup ini. Yesus percaya, terima kasih kamu percaya. Kamu berapa sih dia? 5 tahun nih, 5 tahun sih harus dengerin. Makasih. Tadi kamu namamu siapa? Elia. Wih, nama Nabi itu. Nanti kamu buatin papamu ya. Oh, 5 tahun bisa nyoba, senang sekali. Oke? Jadi ketika setan datang dengan kata-kata, kok ini nggak balik-balik, baik jangan sampai besimu ke Imperium, coba dicek kemana dia. Tapi yang harus balik juga coba. Laman sudah tertulis, coba kembali ke Matius 4. Nanti yang keempatnya sekarang ya. Jadi harus dilawan dengan kata-kata. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, sebutkan, saya nggak usah baca. Jadi begini, orang nggak bisa tidur karena takut mati. Ada harus pernah ketemu orang. Kenapa aku nggak tidur? Karena ada 2 teman saya terakhir mati waktu tidur. Nah, dia takut. Pernah itu nggak ketemu orang seperti itu. Nah, saya ajari. Kolose 3 ayat 3. Coba kita baca. Nah, jadi cara melawan suara-suara di pikiran kita, lawan dengan suara juga, lawan dengan kata-kata. Sudah tertulis, sebab kita telah apa? Yuk baca, sebab kita telah apa? Mati. Lucu atau tidak? Orang sudah mati tapi takut mati. Lucu atau bodoh? Lu saya tanya sebentar. Lucu atau bodoh? Kalau kita sudah mati, sudah mati apa? Bodoh, dua-dua, lucu dan bodoh, begitu. Betul. Jadi kalau ada orang nggak bisa tidur karena takut mati, tiba-tiba waktu tidur, bacakan ayat ini, sudah tertulis bahwa aku sudah mati. Nggak aneh. Kalau sudah mati, jangan takut mati.
Berarti saudara masih setengah mati. Maka itu takut. Ada orang ditakuti, nanti kamu miskin, kamu miskin. Jawabannya gimana? Aku sejak lahir sudah miskin telanjang. Oh, amin. Halo, ada orang lain kok jawab? Iya. Jadi nggak perlu takut miskin dari soalnya sudah miskin. Amin. Ayo takut apa lagi? Sakit. Kalau sakit bagaimana? Bacakan firman Tuhan 1:24. Oleh biru-birunya aku sudah sembuh. Amin. Jadi kata-kata harus dilawan dengan kata-kata. Dan kata-kata itu adalah firman Tuhan yang memberi kepastian buat kita. Ini arti Paskah. Nah, setan akan mengganggu terus, saya katakan tadi ya. Dari dia lahir, setan gak suka. Aman 30 tahun. Begitu setan tahu Yesus mau masuk pelayanan, diganggu lagi dengan pencobaan badan buruk. Setan kalah, setan tidak berhenti. Masih tunggu lagi. Coba lihat Lukas pasal 3 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan kurang ajar nggak setan. Kenapa dia? Setan nunggu. Nah, renungkan. Kalau kepada Tuhan Yesus saja setan masih nunggu kapan dia lengah. Apalagi kepada kita yang doyan duit begini. Kenapa hubungannya dengan doyan duit? Karena semua orang yang doyan duit berarti doyan setan. Loh kan uang itu setan kata Tuhan Yesus. Betul? Nah, maka itu kita renungkan ayat ini. Jadi iblis nggak rela, masih tunggu cari kesempatan lain lagi. Kapan aku bisa menjatuhkan orang ini? Pelayanannya jadi luar biasa. Nah, di situ setan pakai imam-imam ahli Taurat dan orang Farisi untuk menjatuhkan. Enggak kena. Pakai orang paling dekat, bendaharanya sendiri, Yudas. Maka itu jangan hobi jadi bendahara, saudara. Itu dekat-dekat Yudas. Maaf. Maka itu bendahara harus diganti tiap 3 bulan supaya nggak berdosa. Halo, serius. Akhirnya Yesus tenang. Karena bukan Yudas demikian. Jadi terus dikejar, Yesus terus dikejar. Klimaksnya setan membunuh Yesus. Setan pikir wah kalah sudah, hancur total karena mati. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 6, 7, 8. Ada 3 ayat ini kita akan baca. 1 Korintus 2 ayat 6, 7, dan 8. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang juga bukan dari penguasa dunia ini. Perhatikan, tunggu masih 6 dulu ya. Yaitu penguasa-penguasa yang diadakan. Di ayat 6 ada 2 hikmat. Satu hikmat dari bukan yang dari dunia. Berarti ada hikmat yang dari dunia bukan? Oke? Yang kedua ada hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini. Siapa itu penguasa-penguasa dunia ini? Setan. Pelan-pelan. Apa itu hikmat dari dunia? Masih namanya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Nah, untuk kita yang sudah dewasa rohani, untuk kita sudah dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu hikmat yang dari dunia ini. Nah, contoh kecil. Apa itu hikmat dari dunia? Contoh ya, saya coba. Kalau ada suami begitu kecewa dengan istrinya, kalau ada istri begitu kecewa dengan suaminya, hikmat dunia berkata, tinggal cari lagi. Itu hikmat dunia. Kamu nggak punya duit, kesulitan, korupsi aja. Itu hikmat dunia. Begitu banyak masalah dalam hidupmu, ini narkoba, kamu bisa menghilang sebentar. Berarti contoh-contoh hikmat dunia seperti itu.
Nah, kita tidak boleh pakai hikmat itu. Ada juga hikmat dari penguasa-penguasa dunia, yaitu dari si setan. Memberikan hikmat. Kamu nggak suka dengan orang itu, bunuh aja. Sebentar, ini hari apa? Oh, kemarin dulu saya ketemu orang, ya, di Nabiri, dia pengusaha besar dari Jakarta yang punya usaha tambang. Dia itu sampai nggak percaya, ternyata di Jakarta ini pembunuh bayaran itu. Saya sampai betul tidak. Ternyata pembunuh bayaran di Jakarta ini cuma dibayar 2 juta rupiah. Itu sudah bisa bunuh orang. Loh, masa Bapak tahu? Ya, saya baru ngelayan. Begitu jahatnya iblis. Hikmat iblis adalah ketika saudara disakiti seseorang, pasti saya akan ngomong, bunuh aja. 2 juta rupiah. Saya berkata begitu murah nyawa orang. Nah, ayat 7. Tetapi, nah inilah hikmat yang ketiga. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi, rahasia, sulit dimengerti, dan rahasia, tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah, bukan akan, disediakan Bapa untuk apanya kita? Oh, ini luar biasa, untuk kemuliaan kita. Disediakan Tuhan untuk kemuliaan kita. Senang nggak kalau kita terima hikmat seperti itu? Nah, ayat 8 ini rahasia kebangkitan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Siapa itu penguasa dunia ini? Setan. Tidak ada yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya setan-setan mengenal hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu, maka mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Enggak akan. Jadi begini, logikanya gampang. Setan itu bencinya kepada Tuhan Yesus itu habis-habisan. Pokoknya mati, harus mati ini orang. Lewat imam-imam gak berhasil, lewat Herodes gak berhasil, lewat siapa gak berhasil, lewat Yudas berhasil. Yesus ditangkap, disiksa, hari Jumat kita kemarin memperingati, mati. Nah, ketika Yesus mati, setan pesta pora, dia menang, mereka menang, karena bisa membunuh Tuhan Yesus. Tapi dengar, begitu Yesus bangkit. Nah, kalau ada yang masih mikir kok 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu kan cuma 2 hari, 2 malam. Nah, itu hitungan kalender Gregorius. Orang Yahudi menghitung hari itu sore, jam 5 lewat, itu hari baru. Yesus mati jam 3 sore hari Jumat, itu hari pertama. Begitu 5:30 hari Jumat, itu hari yang baru buat orang Yahudi. Hari kedua. Sabtu sore 5:30 itu lewat hari kedua. Minggu pagi masuk hari ketiga. Itu cara hitungannya orang Yahudi. Jadi betul tidak? Ngerti ya, supaya nggak rancu akan hal ini. Begitu Yesus bangkit, setan syok dan menyesalnya sampai hari ini. Begini ya saya dengar. Ternyata Tuhan Yesus jauh, saya pakai kata yang lebih cepat dimengerti. Ternyata Tuhan Yesus jauh lebih sakti dan lebih hebat setelah dia mati. Maka terjemahan ayat 8, kalau gue tahu lu lebih sakti setelah lu meninggal, lebih baik gua suruh hidup sampai hari ini. Sudah tua banget 2000 tahun. Itu maksudnya ayat 8. Tapi sudah telat. Yesus sudah terlanjur bangkit. Ngerti nggak ayat 8 itu? Itu dahsyat sekali. Amin tidak kalau mengerti kuasa kebangkitannya siapa itu? Amin. Oke, sebelum saya lanjutkan ayat 9. Nah, tolong
Jangan dipisah. Sebab dalam penulisan Alkitab antara ayat 8 ke ayat 9 ada pemisahnya enggak? Di Alkitab saudara, coba lihat. Ada judulnya enggak? Saya tanya, ada tidak? Di Alkitab saudara ada pemisahnya toh? Belum ada tidak? Ayat 8 ke 9 ada pemisahnya enggak? Tadi kok baru? Saya nggak baca Alkitab saudara, saya tanya. Ada? Nggak ada, langsung sambung. Berarti saya salah baca. Ngomongnya, nah, ayat 9. Tetapi, jadi ini sambung, ya. Apa yang terjadi setelah kita mendapat hikmat dari Bapa, hikmat yang tersembunyi dan rahasia, yang penguasa dunia tidak mengenalnya, itu arti Paskah. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua itu yang memenuhi 3 kriteria ini, semua yang disediakan Bapa untuk kita yang mengasihi Dia. Coba keluarkan 3 kalimat ini. Segala sesuatu yang mata tidak pernah lihat, segala sesuatu yang telinga tidak pernah dengar, segala sesuatu yang tidak pernah timbul di hati manusia. Apa bedanya dengan kalimat ini? Yang belum dilihat oleh mata, yang belum didengar oleh telinga, yang belum timbul dalam hati manusia. Apa bedanya kata tidak dan kata belum? Coba. Kalau belum bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Ya, semuanya betul, walaupun saya nggak dengar suara ngomong apa. Tapi saya percaya suara kita. Maaf. Kalau belum, itu sudah ada di sono. Cuma kita belum lihat. Kalau tidak, berarti belum ada, tidak ada. Nggak dengar. Yang suka diganggu-ganggu oleh setan dengan suara-suara, jangan-jangan dia itu bohong. Jadi begini, semua yang Papa sediakan setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu yang brand new. Ngerti kata ini? Yang betul-betul baru. Bahasa psikologisnya surprise, kejutan. Nggak mata kita nggak pernah lihat, telinga kita nggak pernah dengar, nggak timbul di hati manusia. Jadi intinya supaya mempermudah anak-anak muda ya, yang sudah menikah nggak boleh dengar kalimat ini. Kalau kamu sedang menentukan siapa pacarmu, jangan timbul dulu di hatimu. Oh mungkin yang ini, oh mungkin yang ini. Justru bukan. Lu kok nggak percaya? Terus yang mana? Surprise, tunggu aja. Wah, lu serius? Saudara mau beli rumah misalnya, aduh, kok saya tertarik rumah itu? Nah, bukan itu, bukan. Pokoknya sudah muncul di hati kita, bukan itu yang Papa sediakan. Yang betul-betul brand new. Kita nggak mikir, nggak apa. Nggak ada yang mana sesuatu ngomong kayak begini. Lihat, tepuk tangan dong, betul. Itu luar biasa. Maka itu kalau hidup kita berjalan bersama Bapa di surga dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tiap hari itu surprise, saudara. Apalagi, oh ya. Nah, psikologi berkata, orang yang suka surprise, adrenalinnya positif. Betul. Tapi kalau orang suka tertekan, suka stres, adrenalinnya negatif. Dalam dunia kesehatan, maka darah orang yang suka tertekan, suka stres, itu asam darah. Darah yang asam itu merusak organ-organ tubuh. Hebat sekali. Maka itu ayo kita selalu bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena yang Papa sediakan selalu yang mata kita nggak pernah lihat, telinga kita nggak pernah dengar, nggak pernah timbul di hati manusia. Oke? Jadi kalau saya lihat sesuatu ingin, bukan itu, sudah muncul dulu di hati itu. Saya nggak punya Papa yang suka buat surprise. Belum saya tanya, saya ini yang paling contoh, paling gampang supaya anak kecil dengar. Bayangkan, menurut ayat ini, kita gabung dengan ratapan 3 ayat 23, selalu baru kasih setia Tuhan tiap pagi, tiap pagi. Kan itu ayatnya, 1 Korintus 9. Begini ilustrasinya. Apa yang terjadi pada setiap kita
Setiap kali kita bangun pagi, begitu jangan suka bangun siang, awas. Setiap kali kita bangun pagi, di depan kamar tidur kita pasti ada kado. Loh, ngerti nggak ilustrasi? Loh, terjadi apa saya tanya? Masa cuma senang? Ikan sekali. Bahagia? Enggak, lebih dari itu. Enggak mau bangun siang, oh wow, itu loh, wow, begitu. Pasti pengen cepat-cepat pagi. Oh enggak pagi-pagi, Maka itu psikolog berkata begini, tanda-tanda orang stres itu dicek dalam 6 hari kerja. Senin sampai Sabtu, ya 6 hari kerja. Kalau 3 hari saja berturut-turut atau selang-seling, malas bangun pagi, nah itu stres.